Pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 19, ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kesaksian nyata. Kebanyakan orang berkeinginan untuk menuntun sesamanya ke jalan yang lebih baik dan benar. Bahwasanya pekerjaan itu membutuhkan kualitas diri yang cakap dan pribadi yang matang, utuh, dipercaya oleh orang lain. Jika tidak mempunyai kualitas itu, orang lain sulit menerima dengan baik, apalagi membawa seseorang ke arah perubahan. Karena orang sekarang tidak melihat bualan saja, namun melihat kesaksian hidup yang nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, hal yang menarik untuk direnungkan adalah
apa yang diharapkan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya. Percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Para murid rasanya sudah cukup mengenal Yesus, sehingga kalaupun masih ada yang tidak mengerti, kiranya itu menjadi bagian dari dinamika pengenalan terus-menerus. Para murid diharapkan menguatkan hati mereka. Hati sebagai pusat pribadi manusia. Teguh berpegang pada Yesus menguatkan hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus dipakai menjadi alatnya. Sebagaimana Yesus akan memasuki saatnya, yaitu penderitaan dan kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus, sekaligus masih menantikan kedatangannya kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya apa yang bisa kita petik dari permenungan ini, yaitu kita semakin diteguhkan kembali semangat kemartiran dan militansi dalam beriman kita. Kita tidak usah membayangkan kemartiran sebagai sesuatu yang sulit, sebagaimana dulu para martir harus meregang nyawa karena membela iman dan kekudusan. Kesaksian dengan hidup baik menampakkan keluarga yang harmonis dan dapat membimbing anak-anak dengan baik. Itu berarti kita menampakkan kemartiran dan kekudusan. Keberanian untuk menunjukkan hidup yang benar, saleh, penuh kejujuran, dan keadilan juga adalah kesaksian akan kemartiran. Pada saat ada penganiayaan, godaan, kesulitan dalam beriman, kita tidak meninggalkan iman, tetapi tetaplah setia. Jadikanlah hidup harianmu sebagai kesaksian hidup pengikut Kristus. Semoga demikian. Amin.